Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan gado-gado kreatif. Video kali ini kita membahas jalur alternatif dari Lumajang menuju Malang, karena jalur Dampit atau jalur selatan terputus, tepatnya di jembatan perbatasan antara Lumajang dengan Malang, karena diterjang banjir lahar dingin Semeru yang kemarin. Untuk startnya saya berangkat dari Senduro, salah satu kecamatan yang ada di barat yang ada di Lumajang. Itu ketika setelah sholat subuh, jadi ke jam berapa ya? Jam 4.30 tadi ya. Jadi memang kondisi perjalanannya itu gelap ya. Perjalanannya gelap. Kita akan melewati hutan Burno yang panjangnya 21 kilo 20 sampai 21 kilo dalam keadaan gelap gulita. Namun ternyata pagi ini banyak truk lewat karena memang banyak truk pengangkut tebu yang pabriknya ada di Malang. Untuk pulangnya mereka melewati jalur tengah. Kalau berangkatnya lewat Pasuruan Utara kawan-kawan, untuk pulangnya mereka lewat jalur tengah, jadi jalur Bromo ini. Jadi kita akan start dari jam 4.30 dari Kecamatan Senduro. Kondisi pagi ini sangat gelap sekali. Kita lihat barusan kita berpapasan dengan truk dari arah barat, dari arah Malang kawan-kawan. Jadi memang ini pagi-pagi sudah banyak truk yang lewat, karena memang bisa dikatakan 24 jam ini sudah mulai ramai kawan-kawan. Jadi ini ada iring-iringan berapa truk ini. Jadi lumayan ramai sekarang. Ini kebetulan masih jam 4:30 setelah subuh. Berarti bisa diasumsikan mereka ada di puncak atau jalur Jemplang Bromo, Ranupani itu masih gelap gulita. Nah, ini ada truk robel. Kemudian teman-temannya saling membantu, berhenti mereka kawan-kawan. Ini kita posisi sekarang ada di Desa Burno. Desa Burno itu desa terakhir yang berada di Kecamatan Senduro, yang mana Desa Burno ini desa terakhir. Setelah Desa Burno ini kita memasuki hutan. Ini kita sudah memasuki hutan. Kita lihat ini sangat gelap sekali, tidak terlihat panjangnya hutan ini 20 sampai 21 kilo kan. Jadi sangat gelap sekali. Nah, di depan sana sudah mulai terlihat ada matahari terbit kan kawan. Namun karena kondisi hutan ini pohonnya sangat rimbun dan lebat, jadi masih didominasi suasana gelap kawan-kawan. Kita berpapasan di tengah hutan, ada berapa truk? 2 truk. Nah, ini kondisi gelapnya seperti ini kawan-kawan kalau di dalam hutan. Jadi berhati-hati kawan-kawan, jangan sampai lengah. Nah, untuk jalur ini yang perlu diperhatikan adalah kondisi kendaraan kita, karena nanti dari Jemplang menuju Malangnya didominasi turunan yang curam, kanan kiri kadang jurang, kadang tebing. Kalau yang di daerah setelah Desa Ngadas itu kanannya jurang, kiri tebing, seperti itu kan kawan. Jadi sangat berhati-hatilah, terutama yang berkendara dengan kendaraan metik. Nah, ini kita berpapasan lagi dengan beberapa kendaraan itu. Truk. Ini di dalam hutan masih ini. Nah,
untuk kendaraan metik usahakan cara pengeremannya untuk sepeda motor ya kan kawan. Sepeda motor metik, kalau mobil mungkin menggunakan gigi yang low L atau L2 atau berapa itu. Kalau kendaraan roda 2 usahakan cara mengeremnya itu ditekan, remnya dilepas sebentar, tekan lagi, dilepas sebentar, tekan lagi, seperti itu kawan-kawan. Itu seperti dipompa. Kenapa? Biar ada sirkulasi udara masuk. Nah, ini masih di hutan bertemu dengan kendaraan truk lagi, didominasi oleh truk di sini sekarang. Jalur ini sementara banyak truk yang lewat, jadi kendaraan niaga kawan-kawan. Banyak kendaraan niaga yang lewat di jalur ini. Ini masih sudah di posisi ini ya, sudah kelihatan di depan ada matahari terbit itu. Ini sudah mendekati desa Ranupani. Masih didominasi oleh truk yang lewat di jalur ini. Nah, ini jadi banyak truk lewat ya kawan-kawan. Kalau kita hitung sudah lebih dari 20 truk tadi di pagi ini. Ini ada lagi, ini berapa truk. Jadi memang ini jalur alternatif. Kalau truk yang lewat di sini itu didominasi oleh truk muatan ringan atau kosongan, truk balen, istilahnya truk balen. Kalau ini kita sudah masuk di desa Ranupani kan kawan. Sebelah kanan itu adalah ranunya atau danaunya yang dinamakan Ranupani. Ranu itu danau kawan-kawan. Di sana ada rest area. Nah, di depan sebelah kanan itu ada rest area, banyak bangunan-bangunan kecil itu rest area kawan-kawan. Bisa digunakan untuk mendinginkan, refresh otak, mendinginkan kendaraan juga, seperti itu. Mohon maaf mungkin videonya agak bergoyang-goyang ya, berubah-ubah karena memang ini kamera saya taruh di helm ya. Saya berkendara dengan kendaraan roda 2. Kita sekarang berada di desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Nanti di depan adalah perbatasan dengan Kabupaten Malang yang mana masuk di desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi tadi mulai dari gelap, sekarang sudah mulai agak terang karena matahari sudah mulai terbit. Seperti ini. Jadi ini ada di desa Ranupani. Nanti di puncak Bantengan di atas kita akan berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. Nah, ini kita berhenti sejenak ya. Ini berada di puncak Bantengan. Di bawah sana adalah lautan pasir, tempat wisata Bromo. Gunung Bromo ada di belakang gunung yang di depan kita itu. Ada di baliknya, sebelahnya. Nah, di bawah itu adalah jalur wisatawan yang menuju Gunung Bromo. Sambil lalu kita menunggu matahari terbit, namun karena agak sedikit kabut jadi tidak terlalu bagus kan. Kita lanjutkan perjalanan dari puncak Bantengan menuju Jemplang. Kita berpapasan dengan truk lagi. Jadi pagi ini banyak truk lewat. Ini sampai berakhirnya musim giling nanti di bulan Desember. Karena memang jalur alternatif potong kompas. Kalau mereka berangkatnya dari Lumajang itu melewati Pasuruan, pulangnya lewat jalur ini. Nah,
ini truk lagi. Dan yang lewat itu bukan hanya truk balen pengangkut tebu, juga ada beberapa truk-truk niaga ya. Kita sampai di Jemplang. Nah, ini ada pertigaan. Kalau turun ke bawah kanan tadi menuju ke wisata Bromo. Di depan sana adalah cafe Hillside atau cafe 360 derajat yang baru. Nah, ini kita lihat kanan ada beberapa truk, ada jeep wisatawan. Jadi jalur ini sudah mulai agak ramai. Kita sekarang berkendara menuju ke Desa Ngadas. Ini jalurnya menurun kawan. Ini tikungannya tajam ini dan turunannya agak curam ini. Saya pelan-pelan ini. Ini kecepatan video tidak saya percepatkan kawan, hanya dipotong-potong saja. Jadi kalau kendaraan kecepatannya ini ya sesuai, ini sudah sesuai dengan kecepatan real saya ini. Ini tidak ada pemotongan, tidak ada percepatan di video. Namun untuk memperpendek durasi video saya potong-potong saja, ada beberapa spot yang kita buang. Perjalanan saya dari titik awal tadi sampai ke berakhirnya video ini, karena video ini berakhir di Kecamatan Tumpang nanti, Kabupaten Malang, kira-kira 1 jam 30 ini durasi rekaman videonya, 1 jam 30 menit. Nah, kanan kiri kita jurang kan, hati-hatilah untuk melewati jalur ini karena memang agak curam. Nah, sekarang kanan tebing, kiri jurang. Ini sudah masuk di Desa Ngadas. Sekarang kanan kiri jurang lagi, rame ya, rame kendaraan. Kalau jalur ini nanti kalau di atas jam 12 malam atau pagi nanti itu biasanya didominasi oleh jeep wisata. Kalau sekarang waktunya mereka ada di puncak Bromo ya, ada di penanjakan. Jadi lagi menikmati sunrise ya, sunrise. Kiri kita tebing, kanan jurang. Kita masuk di keramaiannya Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Seperti yang sudah saya sampaikan barusan, untuk menggunakan jalur ini usahakan kendaraannya memang benar-benar fit, benar-benar sehat, terutama di daerah kaki-kaki, pengereman, ban, kampas kopling. Karena banyak wisatawan yang menuju ke Bromo itu banyak yang kehabisan kampas. Beberapa kejadian kehabisan kampas kopling kan. Kita berada di Desa Ngadas sekarang. Saya tidak akan mereview tentang wisata Bromo yang di bawah, saya hanya mereview jalur alternatifnya saja ya kan kawan. Jadi ini bisa digunakan untuk jalur alternatif potong kompas jalur tengah. Namun kesulitannya adalah didominasi oleh tanjakan dan tikungan. Sehingga kalau berkendara dari arah Lumajang menuju Malang, di titik ini yang kita lewati sekarang itu sudah mulai menuju jalur turunan. Ada turunan tajamnya juga, ada turunan yang panjang. Kalau turunan itu yang perlu diperhatikan adalah pengereman. Kalau menggunakan kendaraan roda 2 jenis bebek atau sport, bisa digunakan gigi rendah untuk membantu pengereman. Kalau kendaraan matic, cara ngeremnya adalah dipompa, artinya direm, dilepas, direm, dilepas, seperti itu kan kawan. Jadi benar-benar diperhatikan. Kalau seandainya masih pertama kali menggunakan jalur ini, kami sarankan untuk hati-hati. Dan paling enak itu berkendara dengan sendirian ya, jadi tidak berboncengan. Itu untuk kendaraan roda 2.
terutama yang dari arah Malang menuju Lumajang nanti, karena di titik ini tanjakannya lumayan panjang, biasanya terjadi ke mesin itu lemah gitu, karena terlalu panjang, tenaganya habis. Nah ini turunannya panjang, ini turunan sebenarnya kan, ini turun, ini belok kiri, nah ini belok kan, turun lagi, belok kiri lagi, kanan jurang, kiri tebing, seperti itu ini. Jadi berhati-hatilah kalau memang ingin melewati jalur ini. Untuk review jalur yang dari Malang menuju Lumajangnya di jalur ini sudah saya review di video saya sebelumnya. Ada, nanti akan saya tambahkan lagi video jalan santainya. Kalau ini karena pagi saya harus segera sampai di kantor, jadi agak cepat kawan-kawan. Ini kanan kiri jurang sekarang. Nah kalau pagi biasanya banyak truk yang selain truk tebu, ada yang mengangkut pupuk dari Malang menuju Ranupani, karena di Ranupani itu didominasi oleh petani menanam sayuran, sayur kol, bawang pring, kentang dan lain-lain. Ini jalurnya menurun itu kan. Kalau di video mungkin kelihatan datar, tapi tidak. Sebenarnya ini aslinya menurun, tajam, panjang gitu kan. Nah, misalnya tadi kita lihat ada kanan atau kiri ada seperti polis line gitu. Pita kuning itu berarti bekas longsor kan. Atau jalur ini pasnya ada longsornya gitu. Hati-hati untuk jalur ini. Kalau pagi ini banyak petani yang berangkat naik sepeda motor, naik karena mereka bekerja di kebun yang ada di Ngadas, desa Ngadas atau di desa Ranupani. Ada truk sebelah kanan tadi. Ini tidak datar ini kawan-kawan, ini jalurnya menurun, benar-benar menurun, jadi turunannya panjang, jangan sampai remnya blong ya. Kalau terjadi rem blong jangan panik, berhenti saja, didinginkan, nanti akan kembali berfungsi. Karena saya sendiri kemarin juga mengalami beberapa kali terjadi rem blong. Yang pertama itu karena peluncurnya yang pada master rem cakramnya itu sudah keras, kasar, jadi terjadi rem blong. Yang terakhir kemarin kampasnya yang habis, saya teledor itu, kampasnya habis, sehingga kita dinginkan sebentar, kemudian setelah normal kita andalkan rem depan dengan gigi rendah, rem belakang tidak dipakai sama sekali ya, karena karena emergency. Kita hampir sampai di daerah pemeriksaan tiket wisatawan Bromo yang dari arah Malang menuju Bromo, karena kalau yang dari Kabupaten Malang atau Kota Malang, akses menuju Bromonya itu melewati Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Poncokusumo. Nah, tadi ada pertigaan, yang mana pertigaan ke kanan itu menuju ke Jarak Ijo. Itu salah satu desa juga, Desa Jarak Ijo, berada di daerah pegunungan kan kawan. Ini jalurnya itu, jalurnya ini turunan dan tikungan, rata-rata tikungan ke arah kiri, belok kiri. Ada sedikit yang ke kanan seperti saat ini. Ini kita paparan truk. Biasanya truk tupu itu menggunakan engkel lama, bukan santer, tapi umblung, truk umblung engkel.
Kita sudah sampai di Coban Bidadari ya, di sebelah kan barusan, dan depan ini adalah tempat pemeriksaan tiket wisatawan yang dari arah Malang, dari Malang menuju ke Bromo. Banyak jeep standby itu. Jadi bagi wisatawan silahkan beli tiket ya, jangan sampai melanggar, karena kalau melanggar nanti dendanya 2 kali lipat kalau ketahuan. Sebaiknya beli tiket saja. Beda dengan yang hanya lewat seperti truk-truk tadi, karena memang mereka tidak turun ke bawah, tidak turun menuju ke kawah ke Bromo. Nah, kita lihat ini 3 truk ini bukan truk, ini sebenarnya bukan truk, ada 4 ya, bukan truk tebu itu, tapi truk niaga biasa, kosongan. Saya yakin itu tadi kosongan karena agak cepat mereka, mungkin dari Malang menuju Lumajang pulang gitu, atau dari Malang menuju Jember ataupun Banyuwangi, yang pasti ke arah timur. Untuk wisatawan silakan beli tiket, jangan sampai melanggar karena akan ada denda 2 kali lipat. Kalau hanya lewat melintas, silahkan ketika sampai di pemeriksaan tiket tadi bilang melintas Pak ke Lumajang, ke Jember atau ke Banyuwangi. Namun harus benar-benar jujur ya, jangan sampai bilang melintas ternyata turun ke Bromo, di bawah ketahuan denda 2 kali lipat, rugi lagi kita. Jadi jangan sampai berkhianat. Kita sampai di tikungan ini, tikungan letter U ini. Sebentar, di depan ya, kanan kirinya jurang ya, kanan kirinya jurang ini. Nah ini kan kawan, tikungan letter U, namun tidak terjal ya, agak landai ini. Kita berpapasan dengan MPV sama truk tadi. Nah ini tikungan letter U ini kan kawan. Sebentar lagi kita akan sampai di Coban Pelangi, salah satu wisata air terjun yang ada di Kabupaten Malang. Di atas sana tadi kita melewati Coban Trisula dengan Coban Bidadari. Di sini banyak cobannya atau banyak air terjunnya kan kawan, di jalur ini. Nah, ini kita belok kiri melingkar. Melingkar ini kan kawan. Kanan kiri jurang, sekarang kanan tebing, kiri jurang. Untuk jalur ini sangat potong kompas, sangat memotong jarak dari perjalanan kita. Namun ada kesulitannya, yaitu tingkat kesulitannya adalah jalurnya menanjak, menikung, sempit. Kalau terutama di daerah atas, ketika kita sampai di Jemplang menuju Lumajangnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa berpapasan, ada yang gantian 2 titik. Namun yang lain bisa berpapasan, namun harus gimana ya? Berbagi jalur. Ketika berpapasan di jalur menanjak dan menikung itu juga ada tingkat kesulitannya sendiri. Kita hampir sampai di Coban Pelangi. Nah, di depan ini adalah Coban Pelangi, jadi air terjun Pelangi istilahnya begitu kan kawan. Setelah kita melewati Coban Pelangi, berarti kita sudah sampai ke Desa Desa Gubuk Lakah. Desa Gubuk Lakah ini berada di Kecamatan Poncokusumo. Nah, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif ya. Dan juga bisa subscribe channel yang lain yang membahas tentang jalur ini, Bangus Bolang. Channelnya Bangus Bolang. Kita kombinasi kan kawan. Nah, ini jalur ini sempit, kanan kiri jurang ini kan kawan.
kanan kiri jurang. Di titik ini sudah mulai banyak warung kopi, bisa digunakan untuk bersantai. Nah, ini pusat keramaian, ini tempat terakhir wisatawan yang menggunakan bis kendaraan besar. Nanti ke atasnya harus menggunakan kendaraan wisata, jeep wisata tadi di titik tadi. Namun biasanya jarang karena bis-bis rata-rata berhenti di bawah. Kita sudah sampai di Desa Ngadas. Di depan sana nanti ada rest area atau terminal terakhir untuk kendaraan pribadi yang akan berwisata ke Gunung Bromo. Nanti akan dioper menggunakan jeep wisata. Kita sudah berada di Desa Gubuk Kelaka, Kabupaten Malang. Nah, ini adalah rest areanya, sebelah kanan kita ini rest area. Biasanya rame, kadang rame. Pernah sampai di atas bis itu ada 5, 6, 7 pernah. Kita sekarang jalurnya menurun lagi, ini agak panjang sebenarnya. Kita sudah berada di tengah Desa Gubuk Kelaka. Kalau kanan pertigaan tadi menuju ke Duwet Kerajaan, salah satu desa juga yang ada di Kabupaten Malang. Kita sekarang menuju ke Kabupaten Malang atau Kota Malang. Di sini sudah mulai padat penduduk, kawan-kawan. Jadi kanan kiri sudah padat penduduk. Nanti kita akan akhiri video ini ketika sudah sampai di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang. Jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami Gado-Gado Kreatif. Terima kasih atas bantuannya yang sudah subscribe, like, dan komen. Ini masih ada spare waktu, kira-kira 5 menit lagi dari video ini akan berakhir. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.